Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safinato Najah, NIM 3420178. Kali ini pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kontekstualitas hadis, kebijakan dan inklusivitas dalam berdakwah. Selanjutnya, dalam memaparkan materi, saya telah membuat PowerPoint. Berikut PowerPoint yang telah saya buat. Kontekstualitas hadis, kebijakan dan inklusivitas dalam berdakwah. Pemahaman hadis dapat ditinjau dari segi tekstualnya dan juga bisa dari kontekstualnya. Cara memahami hadis dengan cara mempertimbangkan konteks dan histori sosialnya itu bukanlah metode yang baru, karena telah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika para sahabat kembali dari medan perang dan ingin berangkat ke perkampungan Bani Quraisyah. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip kontekstualitas. Prinsip yang pertama yakni prinsip ideologi terbuka. Innallaha yab'atsu lihidil ummatu ala ra'si kulli mi'atu sanatim mayyujaddidu laha dinah. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada penghujung setiap 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Baihaqi bersumber dari Abu Hurairah. Prinsip yang selanjutnya yakni prinsip otentisitas dan kualitas. Kemudian, cara untuk membuktikan keautentikan suatu hadis. Terdapat beberapa cara, yakni yang pertama, kita harus meneliti dan menelusuri serta menetapkan kualitas sanad suatu hadis sesuai kaidahnya. Kemudian yang kedua, kita harus menjadikan kitab-kitab sumber hadis-hadis sahih sebagai pedoman. Kutub al-Sittah, Kutub al-Tis'ah. Selanjutnya, yang ketiga, kita tentu harus berpedoman pada ulama kritikus hadis dalam memberikan informasi dalam periwayatan hadis, seperti Imam Abi Hatim al-Razi, Imam al-Nawawi, Imam al-Zahabi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dan yang lain-lain. Kemudian prinsip selanjutnya yakni prinsip-prinsip klasifikasi. Penegasan bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak menghapus kepribadiannya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai, yang berarti, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Kemudian terdapat pula hadis, Innama ana basyarun ida amartukum bisyai'im min dinikum fakhudu bihi wa ida amartukum bisyai'im min ra'yi fa innama yashar. Artinya, aku hanyalah seorang manusia. Maka, jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian tentang masalah agama kalian, maka ikutilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Rafi' ibnu Hadij. Selanjutnya, yang keempat, memperhatikan antara tujuan dan sarana. Perkembangan zaman menjadikan sarana dakwah dapat berubah dan berkembang, sedangkan tujuan pokok yang disampaikan tidak akan mengalami perubahan. Kaidah yang dapat dipakai dalam hal ini adalah al-tamyiz baina al-wasilah al-mutaghayyirah wa al-hadaf ats-sabit. Selanjutnya, prinsip yang kelima, ini prinsip indikasi. Indikasi atau qarinah memberikan petunjuk ke arah pemahaman secara kontekstual. Jika indikasinya mengarah pada pemahaman tekstual lebih kuat, maka harus dipahami secara kontekstual. Akan tetapi, kalau justru indikasinya lebih kuat untuk dipahami secara kontekstual, maka metode semacam itulah yang harusnya dipilih. Kemudian selanjutnya, kontekstualitas hadis. Kontekstualitas hadis yang pertama, hidup berdampingan dengan non-muslim. Terdapat sebuah hadis yang berbunyi, Al-mu'minu wal musyriku la tara'a narohuma, yang artinya
Orang mukmin dan musyrik tidak boleh saling melihat api keduanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Selanjutnya, yang kedua, perjalanan jauh seorang perempuan. La tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang artinya, tidak boleh seorang perempuan mengadakan perjalanan jauh kecuali ditemani mahram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga adalah bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan, seandainya tidak menyulitkan lagi umatku, niscaya aku perintahkan atau mewajibkan bersiwak setiap hendak sholat. Hadis riwayat Imam Al-Nasai. Kemudian terdapat hadis selanjutnya, as-siwaku mutahharatun lil fahi marlotun lirrab. Artinya, siwak mensucikan mulut dan gigi serta mendatangkan keridhaan Tuhan. Hadis riwayat Imam Al-Nasai, Imam Ahmad, dan Imam Al-Darimi bersumber dari Aisyah. Yang keempat adalah hadis tentang zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'am min tamrin aw so'am min syairin alal abdihi wal uri wal dzakari wal unsa was sohir wal kibari minal muslimina wa amara biha an tu'addiya qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah berupa 1 syak kurma atau 1 syak anggur bagi umat Islam. Budak, merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua yang sudah lanjut usia. Beliau memerintahkan mengeluarkan sebelum berangkat pergi sholat id. Hadis riwayat sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yakni nomor 5, karakteristik perempuan. Yang selanjutnya nomor 5, karakteristik perempuan. Ya ma'syaron nisa'i tasaddaqna wa akthirnal istighfar fa inni wa aytukunna aktsaru ahlin nari. Faqalat imra'atum minhunna jazlatu wa ma lana ya Rasulullahi aktsara ahlin nari. Qala tuksirnal la'na wa takfurnal azira wa ma ra'aitu minna qisati aqli wa dinin aghlabu lidi lubbim minkunna. Qalat ya Rasulullahi wa ma nuqsanul aqli wad dini. Qala amma tuqsanul aqli fajahadatum ra'ataini ta'dilu syahadatu rajulin fahada. Nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalli ma tuftiru fi ramadana fahada tuqsanul din. Yang keenam, menggarap lahan tak bertuan. Man ahya ardham maitatan fahiya lahu. Artinya, barang siapa menggarap tanah yang mati atau tidak bertuan, maka tanah itu jadi miliknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Al-Nasai bersumber dari Urwah. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.